Pemirsa, Peggy alias Peron menjalani tes psikologi di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Namun, kuasa hukum Peggy merasa keberatan atas tes psikologi terhadap Peggy karena kliennya dinilai masih sehat dan waras. Peggy alias Peron dibawa masuk ke gedung Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat di Jalan Bypass Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Begitu juga Ibu Peggy bersama kuasa hukumnya yang tiba di Mapolda Jawa Barat masuk menyusul Peggy. Peggy dijadwalkan akan menjalani tes psikologi. Namun kuasa hukum Peggy merasa keberatan atas pengujian tes psikologi terhadap Peggy. Hari ini agendanya apa aja sih, Bu? Peggy mau dilakukan tes psikologi terhadap Peggy Setiawan. Kalau ibunya? Enggak, cuma Peggy aja. Hari ini pokoknya suratnya. Kuasa hukum Peggy rencananya akan mengajukan permohonan keberatan karena Peggy dinilai masih sehat dan waras. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Dan tidak pernah muncul saat kasus pembunuhan Vina Eki mencuat, ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, diduga diperiksa Propam. Pemeriksaan terkait adanya dugaan pelanggaran etik dari petugas polisi yang menangani kasus tersebut pada 2016 silam. Sebelumnya petugas Mabes Polri mendatangi Mapolres Cirebon Kota pada Jumat kemarin untuk meminta keterangan para anggota yang terkait penanganan kasus pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon 2016 silam. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup sehingga awak media tidak diperkenankan untuk meliput. Kemudian kami membuka hotline informasi pada nomor 0822 1112 4007. Kami ulangi 0822 1112 4007 dengan syarat memberikan identitas sesuai dengan benar serta informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga sama-sama kita imbau bijak dan bertanggung jawab memberikan informasi untuk menjaga dan menghargai keluarga korban dan menghindari traumatis keluarga korban. Kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon masih menyimpan misteri. Benarkah pembunuh Vina terdiri dari 8 orang yang merupakan geng motor? Saksi mata dari kejadian tersebut mengungkapkan fakta baru dari kasus pembunuhan Vina dan Eki. Berikut pemirsa, wawancara kami secara eksklusif dengan saksi Rana alias Piying. Saya kan berangkat ngojekan jam 10 kurang seperempat, arah Polres, Tukudal. Nah, balik lagi kan bawa belanjaan. Nah, nyampe di atas tol tuh ada motor uber-uberan, 2. Nah, pas di tengah-tengah itu dia langsung dipotong si yang ada perempuannya tuh. Potong berhenti terus dia gulet. Nah, saya jadi berhenti lagi pas ada orang berantem tuh. Saya bisa. Pas bisa tuh dia tuh mau, kamu tuh masih kecil, jangan berantem, masih pada sekolah, udah sana bubar. Nah, terus dia bubar, turun. Nah, dia bubar turun, ya saya bawa belanjaan ya, arah Kali Tanjung kan, arah Kali Tanjung. Ya terus balik lagi gitu ke situ kan, soalnya kan 3 balik saya tuh. Bapak tahu persis wajah-wajahnya mereka? Ya tahu ya, orang jarak deket sih. Itu Vina yang lagi viral Iya. itu? Yang laki-lakinya Eki itu? Iya. Orang jarak dekat sih, misalnya juga. Ya terus kejadian ninggal sih paginya tuh. Kalau yang pelaku ininya, yang ngejar itu tahu nggak wajahnya? Ya ingat ya, tahu sih wajahnya. Gimana Pak ciri-ciri? Ya ciri-cirinya kan sama kayak yang ninggal. Perawakannya sama, pokoknya sama aja. Pelaku yang ngejar? Iya, sama. Soalnya tuh tiga-tiganya tuh sama. Muka-mukanya? Iya, ya berdirinya sama, badan-badannya tuh sama semua. Nah, Bapak tahu di situ ada kecelakaan atau pembunuhan dari mana? Jam berapa itu? Itu pagi. Jam berapa? 6:30. 7. Itu masih di lokasi? Masih di korban? lokasi, saya narik sih ngojek. Di bawah
tol tuh. Nah kan masyarakat pada ngomong, itu ada mayat di bawah tol. Setengah 7 kan. Nah, laki-laki sama perempuan. Kata saya tuh, malam itu tuh Bu yang berantem itu. Berarti ninggalnya di bawah, berarti berantemnya di bawah lagi kata saya tuh. Malam udah dipisah sama saya, berarti berantem lagi di bawah. Dari Bapak yang Bapak kenal yang kejar-kejaran itu, ada nggak di antara mereka yang terdakwa itu? Oh ya nggak ada ya? Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Berarti mereka bukan pelakunya? Bukan. Yang dua itu? Kan saya kan sempat di pengadilan Pak. Kesaksiannya? Kesaksian 2 kali. Didengar nggak kesaksiannya? Ya didengar sih. Nah tapi katanya kenapa? Ya Nggak menjadi pertimbangan? iya, nggak ada. Biasa aja. Bapak meyakini bahwa yang terdakwa sekarang bukan pelaku Bukan. yang malam itu? Bukan. Itu kan orang 2 pelaku kan. Yang berantem kan orang 2. Kalau ini kan orang 8. Mereka menggunakan atribut apa gitu, geng? Enggak. Enggak. Pakai kaos saja biasa. Oke. Kalau si Vinanya itu menggunakan rok atau Pakai celana. celana panjang atau pendek? Lupa ya. Tapi pakai celana si Pina. Karena kan kesaksian Suroto katanya celana dalam sempat melorot itu. Iya, Bener tapi nggak? kan Bener nggak itu? Bapak oh ya lihat nggak bener ya orang pakai celana aja. Cuman kalau waktu di jalan layang kan di bawah tol tuh ninggal nih, emang si Pina nih ini diselumut ini. Apa berlumur darah? Jadi diselumut kayak pakai rokok tuh. Pakai rokok. Oh, Orang situnya kan pada bilang sih, seperti habis disiksa gitu. iya kayak disiksa tuh pakai rokok selumut-selumut. Itu Orang- Bapak lihat sendiri. Orang masyarakat situ bilang. Oh yang cerita. Iya cerita, kita kan narik, cuman kita kan nggak mau lihat ngeri katanya tuh. Orang malam aja udah dipisah masih ninggalnya di bawah gitu. Orang masyarakat kan pada ngomong. Waktu kejadian itu di atas atau di bawah flyover, Pak? Ya kalau berantem mah di atas, Nah, ditemukannya jenazah itu di bawah. di bawah. Sementara itu, Komnas HAM menyatakan puluhan orang sudah diperiksa terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki, termasuk para saksi yang tersebar mulai dari Bandung hingga Cirebon. Komisioner Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing mengatakan, mereka yang diperiksa terdiri dari para terpidana pembunuhan Eki dan Vina di Rutan Kelas 1 di Bandung dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Bandung. Penyidik juga memeriksa keluarga terpidana di Cirebon, kuasa hukum terpidana di Bandung dan Cirebon, keluarga Vina di Cirebon dan kuasa hukum Vina. Komnas HAM juga pemirsa meminta keterangan dari pihak kepolisian. Mereka yang diperiksa adalah Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat dan Itwasda Polda Jabar. Komnas HAM sudah mengecek langsung ke lokasi pembunuhan Eki dan Vina. Pada hari ini 1. Melakukan permintaan keterangan terhadap 27 orang di wilayah Bandung dan Cirebon, antara lain para terpidana pembunuhan Eki dan Vina di Rutan Kelas 1 di Bandung dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Bandung, keluarga terpidana di Cirebon, kuasa hukum terpidana di Bandung dan Cirebon, keluarga Vina di Cirebon dan kuasa hukum Vina. 2. Melakukan permintaan keterangan terhadap Ditreskrimum dan Itwasda Polda Jawa Barat. 3. Melakukan tinjauan lokasi yang menjadi tempat terjadinya peristiwa pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Keluarga almarhum Vina menanggapi banyaknya saksi yang mulai bermunculan terkait peristiwa pembunuhan Vina akhir-akhir ini. Sang kakak mengaku dirinya kesulitan mencari saksi mata untuk memberikan keterangan di pengadilan pada 2016 lalu. Kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam masih terus diselidiki oleh petugas kepolisian di Reskrimum Polda Jawa Barat. Sejalan dengan penyidikan kasusnya, banyak bermunculan sejumlah saksi yang mengaku mengetahui peristiwa pembunuhan itu. Hal tersebut ditanggapi oleh pihak keluarga, yakni Marliana, kakak almarhum Vina. Sebenarnya kalau banyak saksi yang bermunculan itu saya terima kasih sebenarnya. Cuman karena saksi yang bermunculannya tidak searah, jadi malah bikin pusing yang ada. Oh, bikin pusing. Iya, bikin pusing. Saya sampai bingung harus percaya ke siapa, harus dengerin yang mana.
Pihak keluarga Vina menambahkan bahwa pada tahun 2016 silam sempat kesulitan mencari saksi mata terkait kasus Vina. Sementara pada saat persidangan hanya 2 nama saksi yang disebutkan, yakni Aep dan Dede. Namun kedua saksi tersebut tidak dihadirkan saat persidangan berlangsung. Pada tahun 2016 sebenarnya saya dibilang sulit ya. Karena memang saya tanya sana tanya sini tuh mereka seperti tertutup. Yang saya tahu itu hanya Aep dan Dede, itu pun tahu saat di pengadilan. Dan BAP? Ya mungkin. Enggak, saya tanya di pengadilan. Dibacakan saksi, ada saksi namanya Aep dan Dede, tapi memang dia tidak dihadirkan saat itu. Pihak keluarga Vina berharap pihak kepolisian dapat mengungkap kasus pembunuhan Vina yang kini masih misterius. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Nah, melakukan keperluan itu, diizinkan. Bersumpah demi Allah. Mama bersumpah demi nama Allah. Aku sendiri karena kamu tidak bersalah. Saya tidak pernah melakukan keperluan itu. Difitnah. Saya mati. Saya tidak pernah melakukan keperluan itu. Difitnah.